Selamat berjumpa kembali dengan saya Sukirman. Salam jumpa, salam sehat, dan salam sejahtera. Pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang mulai usaha baru. Saudara-saudara sekalian, di dalam pendahuluan untuk memulai suatu usaha, kita harus punya sebuah inovasi yang menjanjikan. Tindakan untuk memulai sebuah usaha baru. Semua proses yang akan dijabarkan dalam materi ini mengacu pada bisnis plan saudara. Jadi, yang Anda sudah membuat rencana bisnis, proposal yang dulu saya minta itu, di situ harus tertuang sales and marketing, operasional, keuangan, membuat kalkulasi perencanaan pengeluaran menjadi sangat penting agar financial planning Anda tidak terlalu melenceng. Ada 11 hal praktis dalam memulai usaha. Yang pertama adalah memilih nama dan membuat logo, memilih tempat usaha, membeli perlengkapan, pemenuhan terhadap mesin dan alat-alat produksi, merekrut pegawai, melakukan training, persiapan dan uji coba, memproduksi alat-alat promosi, pilihan secara legal atau informal, peresmian, proses tambahan, belajar, dan common mistakes. Perlu diketahui, di dalam memilih nama dan membuat logo, itu merupakan sesuatu yang penting, karena terdapat hal-hal yang sangat prinsipil dalam membuat nama dan logo karena peran strategisnya di kemudian hari. Misalnya nama merek Honda, logonya seperti sayap. Kemudian Yamaha menemukan logo Trisakti dan sebagainya. Nama dan logo Anda akan diingat selamanya serta memiliki karakter yang akan menunjang keberhasilan bisnis saudara. Tip praktis di dalam memilih nama, pilihlah nama yang mudah diingat sesuai dengan industri Anda. Yang kedua, perhatikan apakah nama yang Anda ciptakan sudah ada yang memiliki, terutama di lingkungan sekitar atau sangat umum karena akan berdampak pada branding Anda. Ketiga, buatlah logo yang sesuai dengan cita rasa Anda sebagai owner. Buatlah agar ia mengandung sebuah cita-cita yang bisa bercerita. Citrakanlah ke dalam masyarakat melalui storytelling, iklan, dan sebagainya. Menerjemahkan nama menjadi logo. Nah, bagaimana caranya? Akan sangat ideal apabila Anda memiliki kemampuan program desain seperti Photoshop atau Corel. Jika tidak, Anda bisa mencari teman mahasiswa lain yang menguasai untuk menciptakan logo dan turunannya untuk Anda. Sebaiknya, jangan memaksakan diri jika Anda tidak memiliki kemampuan dan cita rasa seni. Mengeluarkan beberapa ratus ribu rupiah rasanya amat pantas. Juga, Anda juga bisa melakukan
browsing di Google untuk mencari inspirasi logo perusahaan sejenis di dunia dan membuat penyesuaian-penyesuaian yang perlu. Memilih tempat usaha. Rambu-rambu yang harus diperhatikan pertama, jika usaha Anda tidak pernah didatangi pelanggan, maka lakukan operasional dari rumah, misalnya tempat kos saja. Untuk alamat, Anda bisa menyewa alamat usaha, baik yang resmi, misalnya digital office, maupun di tempat teman Anda. Jika Anda harus berada di lokasi tertentu, cari kemungkinan Anda bisa menyewa dengan harga miring, seperti lantai 2 pada sebuah ruko. Jika usaha Anda harus di lantai 1, cari kemungkinan Anda bisa melakukan profit sharing dengan pemilik tempat. Ingat, tekan semua fixed cost, sebarkan risiko, dan bandingkanlah setiap pengeluaran dengan profit Anda. Membeli perlengkapan. Tips di dalam membeli perlengkapan, jika memungkinkan, beli semua perlengkapan yang second hand. Anda terdapat banyak tempat yang menjual meja kursi dan peralatan kantor yang bekas pakai atau rak display bekas. Anda cukup klik di internet atau beli koran pos kota atau segera cari tempat sentra barang bekas. Lakukan renovasi kecil seperti memperbaiki bagian-bagian yang rusak dan lakukan pengecatan agar kembali tampak baru. Jika Anda tidak ahli pertukangan, cari tukang yang mau dibayar harian. Anda beli sendiri bahan-bahannya. Upah tukang per orang sekitar 50-70 ribu per hari. Untuk barang-barang elektronik yang harus baru, janganlah membeli premium brand. Anda cukup membeli kualitas Korea atau produk dalam negeri. Pastikan barang itu bergaransi minimal setahun sehingga Anda aman menggunakannya selama setahun. Untuk barang-barang pecah belah, jika kebutuhan Anda adalah desain dan warna tertentu, lakukanlah hunting pada pasar-pasar yang menjual produk-produk itu dengan harga miring. Jika hanya perlu asal piring atau gelas, Anda bisa mendekati pedagang grosir untuk membeli piring-piring ex-display promosi mereka. Pemenuhan terhadap mesin dan alat-alat produksi. Sebelum membeli perlengkapan, periksalah sebaik-baiknya usaha dan keahlian Anda berkisar pada produksinya atau proses kreatifnya. Jika pada proses kreatifnya, maka dapat menggunakan outsourcing. Jika pada proses produksinya, maka gunakan tips membeli perlengkapan pada bagian sebelumnya. Fokuslah pada keahlian utama. Prinsip utama dalam berbisnis adalah jika bisa sewa, sebaiknya tidak usah beli. Jika bisa dikerjakan secara outsourcing, misalnya fotokopi, tidak usah sewa apalagi beli. Jika Anda harus menyewa, pastikan semua spare part dan servis sudah termasuk dalam harga sewa, karena bagian inilah yang paling mahal. Cari kemungkinan Anda bisa melakukan cicilan lunak dengan down payment yang rendah jika Anda harus membeli.
Pelajari kontraknya jika Anda melakukan one prestasi, apakah cukup diselesaikan dengan penyitaan mesin atau harus ada tambahan yang lain. Merekrut pegawai bagian agak krusial atau vital karena Anda harus memilih orang-orang yang akan menggerakkan usaha Anda. 3 kategori pegawai untuk bisnis baru: frontliners, sales, and management. Merekrut pegawai frontliner, pelajari karakteristik pekerja pada industri sejenis, berapa dan bagaimana skema gajinya. Pastikan pegawai Anda akan memiliki pekerjaan yang cukup sibuk, ada atau tidak ada order. Lebih murah membayar overtime daripada kelebihan pegawai. Utamakan referensi dari teman atau saudara agar bisa mengikat pegawai dan mendapatkan pegawai yang jujur. Lakukan wawancara langsung dan pastikan nilai-nilai yang dimiliki calon pegawai itu kurang lebih sama dengan nilai-nilai yang Anda miliki. Cobalah menggunakan insting Anda untuk memastikan orang itu akan klop dengan pekerjaannya. Lakukan tes dengan melihat kemungkinan apakah tamatan SMP mampu mengerjakan dan tidak harus D1, D2, atau sarjana. Anda bisa melakukan penghematan. Jika cukup secara informal, tidak usah menggunakan kontrak kerja. Kontrak pegawai Anda untuk masa tertentu dengan masa percobaan 3 bulan pertama. Jika sudah positif diterima, kemukakan hal-hal yang Anda harapkan, termasuk imbalan-imbalan tambahan yang akan diterima jika mereka dibutuhkan untuk kerja lembur, pekerjaan di luar tugas, waktu libur dipanggil, dan sebagainya, sehingga Anda memiliki reservasi waktu mereka untuk melakukannya nanti. Merekrut pegawai sales. Pelajari salesperson seperti apa yang Anda perlukan, seberapa senior mereka. Jika Anda perlu salesperson junior untuk memasarkan produk Anda, pilihlah komparasi kurang lebih sebagai berikut. Kompensasi, full komisi lebih besar, semi komisi, uang transport 500.000 sampai dengan 1 juta per bulan, fixed income sesuai standar gaji pada industri tersebut. Loyalitas, full komisi rendah, semi komisi sedang, fixed income tinggi. Merekrut pegawai manajemen. Pegawai bagian manajemen membantu Anda mengurus aspek finance dan akuntansi, pemasaran, termasuk sumber daya manusia. Pertimbangan di merekrut tim manajemen: 1. Jika Anda memerlukan orang yang senior, Anda harus menghindari pemberian fixed income karena gaji mereka akan menggerogoti cash flow Anda. Carilah ibu rumah tangga yang sebelumnya pernah bekerja di perusahaan sejenis atau jenis pekerjaan yang kurang lebih sama. Tawarkan waktu kerja yang fleksibel, keleluasan mengatur diri sendiri dan pekerjaan, serta penghasilan tak terbatas melalui skema full komisi. Keempat, Anda bisa menjamin saham setelah tenggang waktu tertentu.
atau pencapaian prestasi tertentu, atau gabungan keduanya. Apabila diperlukan, Anda bisa memberikan tawaran langsung pembagian kepemilikan saham. Melakukan training, persiapan, dan uji coba. Untuk menghasilkan produk atau jasa yang maksimal, para pegawai harus melalui tahap latihan dan uji coba. Beberapa tips disampaikan di sini. Yang pertama, ada atau tidak ada pegawai, Anda harus melakukan uji coba. Jika bisnis Anda adalah rumah makan, maka mengundang teman dan keluarga dekat untuk mencoba sebuah situasi ramai amat diperlukan. Jika bisnis Anda adalah usaha dalam jasa laundry, berikan pelayanan pertama kepada mereka dan mintalah pendapat mereka. Yang kedua, jika Anda memiliki pegawai, latihlah mereka mengerjakan tugas mereka dalam keadaan ramai, under pressure. Misalnya, menyajikan makanan dalam waktu cepat, order yang banyak akan menguji kemampuan mereka memproduksi dalam jangka waktu tertentu. Buatlah simulasi dalam menghadapi situasi yang ekstrim. Ketiga, lakukanlah pencatatan waktu dan kendala yang dialami untuk didiskusikan dengan mereka. Mungkin mereka punya usulan yang lebih baik. Usaha yang baru memerlukan promosi yang dipersiapkan dengan matang. Apabila logo sudah final, maka langkah selanjutnya adalah membuat turunannya seperti kop surat dan amplop jika perlu, kemudian stempel, brosur, display dan neon sign jika usaha Anda adalah retail atau rumah makan, kemasan dan alat penunjang seperti tas plastik. Pilihan legalitas usaha formal atau non-formal. Untuk tahap awal, lakukan secara non-formal karena akan menghemat biaya setup. Misalnya, biaya notaris untuk setup PT memerlukan 8 juta dan untuk pembukaan rekening bank minimal Anda perlu menaruh 1 juta dan sejumlah rupiah tertentu untuk modal di setor yang harus masuk ke rekening bank. Jika Anda khawatir logo dan brand Anda dijiplak orang lain, daftarkanlah ke Departemen Kehakiman, lakukan sendiri karena biayanya hanya beberapa ratus ribu rupiah. 1,5 juta jika melalui notaris. Meskipun tidak menggunakan PT atau CV, Anda tetap bisa masuk dan ikut tender pada perusahaan besar dengan meminjam PT milik orang lain dengan memberikan service fee tertentu. Nah, ini adalah salah satu bagian dari legalitas, modal awal, operation, marketing, dan customer. Kalau non formal adalah tidak perlu legalitas, semi formal usaha dagang, formal CV atau PT. Modal awal relatif sangat kecil, kalau semi formal relatif cukup, sedangkan CV atau PT besar. Operasional non formal bisa dari rumah, sewa mesin dan sebagainya. Semi formal sewa tempat kecil, shared office, sedangkan formal sewa atau beli sendiri. Marketing untuk yang non formal sendiri atau full variable cost. Semi formal
ada tim dengan gaji basic atau transportation, formal full team, mixed, fixed and variable full control. Sedangkan customer untuk non formal beberapa dalam lingkungan terbatas, semi formal cukup besar, sedangkan formal adalah kompleks. Peresmian. Di dalam meresmikan suatu usaha, peresmian tempat usaha menjadi sebuah hal yang penting karena Anda mengundang teman dan kerabat yang akan membantu Anda memasarkan usaha Anda. Peresmian dengan tumpengan sederhana dan doa bersama sudah cukup. Undang juga tetangga sekitar tempat Anda buka usaha agar usaha Anda dikenal, didukung, dan didoakan oleh orang-orang di sekitar Anda. Sebarkan voucher dan kupon diskon agar mereka bisa menggunakannya sendiri atau memberikannya pada orang lain untuk mencoba usaha Anda. Jika Anda memilih memproduksi brosur, titipkan brosur dalam jumlah tertentu kepada tamu undangan dan minta bantuan mereka untuk menyebarkannya kepada para kenalan. Hal ini efektif karena mereka pasti memuji usaha Anda. Proses tambahan, websites and seragam. Membuat website itu beberapa bidang industri adalah mutlak, seperti pada industri toples cantik, jaket kulit, atau makanan ringan, bahkan rumah makan. Lakukanlah secara gratis, cari website yang memberikan Anda kemudahan seperti Blogspot, WordPress, Weebly, Multiply, atau bahkan Facebook. Jika Anda merasa perlu alamat web personal, beli domain name saja sekitar 500 sampai 600 ribu rupiah untuk 5 tahun. Dan forward semuanya, klik ke web hosting gratis Anda. Contohnya adalah kecap.net atau emasukamto.com. Seragam. Untuk beberapa bidang seperti rumah makan, jasa event organizer, maka diperlukan pakaian seragam petugas untuk mengangkat citra Anda. Carilah cara untuk menghemat, misalnya dengan sponsorship dari para supplier Anda. Gunakanlah kualitas sedang sampai murah untuk tahap awal. Belajar dari common mistakes. Pengalaman adalah guru yang paling baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan, membuat usaha bisnis secara legal di tahap awal atau terburu-buru pada bulan-bulan pertama, mengikat hubungan hukum tanpa mengalami kerjasama sebelumnya. Tidak melakukan riset mendalam terhadap persaingan dan kekuatan internal, SWOT analysis. Menghabiskan terlalu banyak dana untuk membeli peralatan dan renovasi, termasuk sewa tempat, salah memilih lokasi, membayar upah tenaga kerja lebih mahal dari pesaing, menggunakan tenaga kerja yang levelnya lebih tinggi dari pesaing. Cara terbaik mempelajari common mistakes adalah berinteraksi langsung dengan pelaku usaha yang pernah mengalaminya. Pelajarilah kiat-kiat mereka untuk bangkit dari kesalahan dan untuk memperbaiki kesalahan itu. Nah, itulah saudara-saudara sekalian untuk mengawali dari kegiatan bisnis, apa yang harus saudara lakukan. Itu merupakan
sebuah tips sederhana yang nanti bisa Anda coba di lingkungan Anda sendiri, baik di rumah kos atau di tempat lain. Terima kasih atas perhatian saudara. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia.